Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, atas nikmat iman, Islam, ihsan. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada kesempatan sholat berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya ke kehidupan yang lebih berkah. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan tentang nama-nama pintu surga dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam terdapat beberapa pintu surga yang akan memberikan akses kepada umat muslim yang telah beriman dan beramal soleh. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa terdapat 8 pintu surga. Setiap pintu memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan berbagai amalan baik yang dilakukan oleh umat muslim. Misalnya ada pintu khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yang dermawan, dan lain sebagainya. Surga merupakan tujuan bagi seluruh umat Islam. Surga adalah alasan mengapa umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Tujuannya adalah agar kita bisa merasakan nikmat surga pada kehidupan selanjutnya. Surga yang ditetapkan oleh Allah SWT khusus untuk umat yang beriman senantiasa dapat menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Beberapa tafsir Al-Quran memaparkan bahwa surga memiliki banyak pintu di dalamnya. Banyaknya pintu tersebut sebanyak rahmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Jumlah ini menunjukkan ada banyak jalan yang dapat dilalui oleh umat muslim untuk menggapai surga Allah SWT. Luas surga bagaikan gabungan antara langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 8 pintu surga diantaranya menurut agama Islam. Yang pertama, pintu syahadatin. Syahadat menjadi dasar bagi manusia yang sungguh-sungguh berniat menapaki jalan kebenaran, yaitu Islam. Islam merupakan jalan lurus menuju ketundukan dan kepasrahan kepada Allah SWT. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian yang setelah berwudu dengan sempurna lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, niscaya akan dibukakan untuknya ke 8 pintu surga. Ia bisa masuk dari pintu yang manapun yang ia hendaki. Yang kedua, pintu sholat. Islam mewajibkan umatnya
untuk mendirikan sholat sebagai media komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta. Barang siapa yang tergolong rajin sholat, ia akan diseru dari pintu sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, pintu puasa. Pintu surga khusus bernama Al-Rayyan dibangun oleh Allah SWT untuk memberikan kehormatan bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, tempat lewat orang-orang yang berpuasa. Mereka masuk dari pintu tersebut. Apabila orang yang terakhir di antara mereka yang sudah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk melewatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pintu yakat. Orang yang melaksanakan beryakat akan mendapat pintu khusus menuju surga. Yakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, khususnya bagi orang-orang yang mampu. Yang kelima, pintu haji dan umroh. Ibadah haji memiliki pahala yang besar dan menjadi kunci masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua, terdapat penghapusan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, pintu sedekah. Semua amal kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia akan membawanya kepada pintu surga. Tidak terkecuali dengan bersedekah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan jalan khusus menuju surganya Allah SWT. Yang ketujuh, pintu akhlak. Akhlak merupakan tiang penyangga bagi hubungan kemanusiaan. Tanpa akhlak, kehidupan akan hancur. Maka dari itu, orang yang berakhlak baik akan dibukakan pintu akhlak di surga. Dan yang kedelapan, pintu jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah SWT akan mendapatkan pintu surga melalui pintu jihad. Jamaah subuh rahimahumullah, dari pintu-pintu surga ini, kita sebagai umat Islam tidak hanya dapat menjalankan beberapa yang sudah saya sampaikan di antara rukun Islam, tetapi kita betul-betul harus menjalankan sesuai dengan kaidah Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi